Kali ini aku bakal nge-discuss buku Harry Potter and the Cursed Child. Jadi ke kalian yang belum tahu ini bukunya apa, which is obvious sebenarnya ini buku Harry Potter yang paling baru, buku cerita ke-8 katanya, tentang Harry Potter dan anaknya. Kalau itu tuh bukan official novel atau bener-bener yang J.K. Rowling bikin jadi satu buku full cerita gitu, enggak. Ini tuh adalah script book buat playnya Harry Potter and the Cursed Child yang ada di London. Dan halamannya ini juga nggak tebel-tebel banget sih sebenarnya, cuman ada sekitar 308 halaman. Dan ini hardcover karena juga masih baru rilis, dan yang keluarnya pasti selalu hardcover. Dan yang nulisnya juga cuman bukan J.K. Rowling aja sebenarnya, walaupun original story itu by J.K. Rowling, cuman yang nulis scriptbooknya ini tuh J.K. Rowling bareng sama dua orang lainnya, yaitu John Tiffany sama Jack Thorne. Jadi ini tuh settingnya adalah 19 tahun setelah Battle of Hogwarts, dimana Harry Potternya itu udah punya 3 anak, ada James Potter, ada Lily Potter, sama ada Albus Potter. Lanjut aja, jadi ceritanya Harry Potter and the Cursed Child ini tuh adalah petualangan ceritanya tentang si Albus Potter sama Scorpius Malfoy. Ya, Scorpius Malfoy adalah anaknya Draco Malfoy. Dan kalian tahu kan, Harry Potter sama Draco Malfoy itu udah nemesis, they hate each other pas masih kecilnya gitu loh. Cuman kalian bisa dapat insight yang lebih kalian tahu gitu pas gimana sih mereka udah dewasa, apa mereka masih tetap berantem atau tetap masih benci-bencian gitu, kalian bisa tahu gitu. Dan Albus Potter itu di playnya ini tuh dimainin sama Sam Clement, dan si Scorpius Malfoy ini tuh dimainin sama Anthony Boyle. Kalau si Harry Potter yang tuanya ini di umur 37 tahun dimainin sama Jamie Parker seingat aku. Jadi part ini adalah bagian non spoiler. Aku nggak bisa bilang apa-apa kecuali aku ngasih ratingnya ini ada 3,5 bintang dari 5 bintang. Karena sebenarnya gini, aku suka banget sama buku ini. Aku enjoy banget baca buku ini, banyak nostalgianya pas aku baca buku ini. Terus juga karakter barunya yang Albus sama Scorpius, juga ada Rose Granger Weasley, anaknya Ron sama Hermione. Terus juga ada James Potter, anaknya Harry yang paling tua. Walaupun cuman sebagian scene aja dia ada di sini, cuman tetap aja aku suka sama karakter barunya itu. Maksudnya aku suka banget sama Scorpius sama Albus gitu. Buat karakter lamanya yang muncul lagi di sini, kayak yang kita tahu The Golden Trio, ada Ron, Hermione sama Harry. Terus juga ada Draco Malfoy, ada Ginny juga di sini. Terus kita ketemu ada Profesor McGonagall. Ini menurut aku fun banget. Maksudnya aku seneng banget gitu bisa tahu apa aja sih yang udah mereka lakuin selama 19 tahun kemudian. Mereka tuh udah kerja di mana, mereka jadi apa. Itu tuh ada di sini loh. Kita tahu, oh ternyata tuh sekarang mereka tuh jadi kayak gini. Harry tuh kerjanya ini, Hermione tuh kerjanya ini, dan Ron kerjanya tuh jadi ini. Yang bikin masalah di sini adalah aku gak begitu suka sama plotnya. Mungkin karena ini buat play dan ini script book, bukan bener-bener novel. Jadi walaupun gak kebiasa bacanya gitu, suatu cerita entah di play atau di film atau di buku bahkan, kan pasti ada plotnya. Dan menurut aku di sini plotnya itu kurang gregetan. Dan aku ngerti kenapa semua rata-rata orang yang bilang ini tuh kayak fanfic, karena aku bisa ngerasa ini sebenarnya literally fanfic gitu loh. Dan mungkin agak mengecewakan aja buat aku, plotnya tidak sesuai dengan aku harapkan gitu. Cuman aku tetap aja ngelanjutin baca karena aku juga penasaran sih apa yang terjadi. Dan cuman ya gitu, aku kurang serak aja sama plotnya di sini. Cuman buat karakternya semua itu aku oke banget, dan aku suka banget sama Albus sama Scorpiusnya. Dan ya itulah intinya yang bermasalah aku, kenapa aku ngasih 3,5 bintang dari 5 bintang, itu karena ada masalah di plotnya. Apa aku ini anggap cerita ini bercerita ke-8 dari Harry Potter? Menurut aku enggak. Aku gimana ya? Menurut aku gini, aku nganggep sebagian fakta-fakta yang ada di buku ini aku bakal nganggap canon, which is aku bakal anggap oh ya ini yang terjadi sama mereka sama 19 tahun gitu yang udah lewat. Aku bakal anggap itu sebagai fakta yang benar gitu. Cuman untuk plotnya sendiri aku bakal anggap itu cuman kayak side story, which is maksudnya aku nggak bakal anggap itu kayak cerita benerannya. Yang jadi menurut aku cerita Harry Potter tuh emang cuma berakhir sampai 7 aja. Walaupun ceritanya Scorpius sama Albus itu friendshipnya itu aku juga suka banget, dan aku juga bakal tetap nganggap itu sebagai faktanya gitu loh. Mungkin juga faktornya adalah kenapa aku nggak serak, karena mungkin aku habis marathon Harry Potter 1-7, jadi yang itu bener-bener full novel banget. Dan tiba-tiba aku kan karena kepo juga, penasaran orang semua pada baca ini, akhirnya aku baca ini juga.
Cuman itu menurut aku agak kecewa sama cerita ini. Mungkin juga karena aku setelah maraton itu kan udah seru-seru banget, terus tau-taunya tidak sesuai dengan ekspektasi. Mungkin itu juga faktornya, makanya tapi kalau pas aku baca review yang lainnya juga pun rata-rata orang itu tuh belum maraton dulu, jadi mereka langsung baca ini. Mungkin mereka kangen karena nostalgianya juga, itu juga bisa. Kayaknya bisa kebawa juga sama nostalgianya karena emang banyak banget nostalgianya di sini gitu. Nah, selanjutnya adalah kita bagian ke spoiler partnya. Aku pengen ngebahas dulu di bagian apa aja sih yang aku suka, dan bagian terakhir adalah apa aja yang gak aku suka di buku ini, which is mainly itu adalah plotnya. Karena bagian yang aku suka karakternya. Karakter-karakter baru ada Albus Potter sama Scorpius Malfoy, dan ada juga Delphi Diggory. Oke, buat Albus Potter, dia apa ya, takut kalau dia tuh masuk di Slytherin. Gimana ya kalau aku masuk Slytherin? Karena kan udah ada apa ya, burden megang nama Potter itu udah berat banget kan, sebagai anak Harry Potter itu. Maksudnya Albus ngerasa itu udah jadi beban buat dia sendiri gitu loh. Nggak mau megang, bahkan dia bilang sampai nggak mau pegang nama Potter karena kalau bisa I don't want to be your son gitu, kayak karena menurut dia itu tuh jadi bebannya gitu. Dan dia masuknya ke Slytherin, sementara adiknya Lily terus sama kakaknya James itu di Gryffindor, bahkan sepupunya si Rose Granger Weasley itu juga di Gryffindor, dan sampai mereka nggak mau temenan. Dan buat selanjutnya adalah Scorpius Malfoy. Ini ada anaknya Draco Malfoy, dan Scorpius Malfoy ini bener-bener beda banget sama Draco Malfoy. Maksudnya Scorpius Malfoy ini tuh nggak ke-spoil kayak Draco Malfoy, walaupun dia udah pegang nama Malfoy gitu, tapi dari sifat atau dari personality-nya yang pas selagi aku lagi baca buku ini tuh itu jauh beda. Maksudnya jauh beda banget sama apa yang kita tahu di buku, karena si Scorpius tuh smart banget, kayak Hermione sebenarnya. Dia nggak jahat gitu loh, bahkan lebih unik, kayak uniknya Luna, mungkin less kayak Luna Lovegood. Cuman dia unik gitu loh orangnya, dan dia juga humoris gitu loh orangnya, suka bikin joke gitu. Dan aku suka banget sama Scorpius. Scorpius itu bisa mecahin dia tuh bisa mecahin awkward situation. Itu Scorpius itu jagonya. Nah, sekarang kita bahas tentang old karakternya. Yang pertama adalah Harry Potter. Harry Potter menurut aku nggak berubah sih. Maksudnya dia udah kerja jadi ministry dan jadi kepala law enforcement apa gitu. Ya intinya dia jadi head of the law enforcement, magic of law enforcement something. Dan dia mungkin udah lebih dewasa aja karena dia juga udah jadi bapak. Cuman menurut aku kurang lebih tuh dia tetap sama sifatnya, ngerti gak sih? Gak jauh beda dengan Harry yang kita tahu pas di terakhir buku terakhir gitu, tetap sama. Dan Ron juga gak berubah sama sekali. Mereka tuh berdua, Ron sama Hermione, itu gak berubah sama sekali. Ronnya tetap masih lucu, kocak banget, jadi pamannya si Albus, James sama Lily juga, jadi ayahnya si Rose itu tetap lucu banget. Ron tuh ngakak, aku maksudnya gak berubah gitu, Ronnya tuh tetap lucu banget. Nah, terus juga ada si Draco Malfoy, yang menurut aku yang bener-bener drastis perubahannya adalah Draco Malfoy. Draco Malfoy yang kita tahu kan kayak dia tuh bener-bener ke-spoil banget sama ayahnya Lucius Malfoy, gara-gara Death Eater dan semuanya itu bener-bener bikin dia jadi apa ya, ke-spoil lah intinya. Dia harus ngikutin ayahnya gitu. Dan di sini si Draco ini tuh dia tuh sayang banget sama Astoria, sama istrinya dan sama anaknya. Apalagi si Draco ini tuh nggak ngelakuin apa yang bapaknya dia dulu lakuin, which is bener lah. Maksudnya dia nge-isolate si Scorpius buat nggak tahu tentang gosip itu, walaupun Scorpius juga tahu sebenarnya. Maksudnya dia nggak mau sampai Scorpius tuh ke-spoiled kayak dia dulu gitu. Nah, sekarang aku lanjut ke ceritanya. Yang aku suka di bagian ini adalah dimana mereka nge-mention Time Turner tuh ada, padahal udah dihancurkan dari seluruh ministry, itu udah nggak dibolehin adanya Time Turner. Karena gimana dong Time Turner tuh bisa ngebalikin Voldemort buat jadi hidup lagi, itu kan menyeramkan banget gitu. Aku sukanya pas yang di Albus sama Scorpius sudah balik ke Triwizard Tournament, dan dia udah ngebalikin waktu, ganti timeline, dan timelinenya sampai berubah. Tau-taunya Ron sama Hermione itu nggak nikah. Itu yang pas pertama kali mereka nyoba Time Turner kan. Terus pas yang si Scorpius Albusnya buat ngubah waktu untuk kedua kalinya di Triwizard Tournament Test 2-nya, itu ada Snape jadi hidup lagi. Terus juga ada Death Eater dan Voldemort malah berjaya. Dan Hermione ya jadi wanted, dan Harry Potternya mati. Jadi Ron sama Hermione itu jadi fugitive. Terus juga Snape-nya masih hidup.
terus ada Harry Potternya mati dan Albus Potternya nggak ada, dan di situ Scorpius tuh berjuang sendiri buat gimana minta tolong ke Snape gitu loh buat percaya. Dan well, itu sebenarnya fun banget, itu asik menurutku. Aku itu ceritanya agak unik gitu dan aku enjoy banget pas di situ. Dan kocak aja maksudnya Hermione jadi fugitive gitu kan, kayak gak kebayang. Dan ada Dolores Umbridge jadi profesor di Hogwarts. Itu menyeramkan sebenarnya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang gak aku suka. Pertama, hanya ada satu sebenarnya, plotnya. Aku gak suka sama plotnya. Well, bukan gak suka sih, aku cuman gak setuju, kurang setuju, bukan benci sih. Aku kurang srek aja gitu sama plotnya di sini kan. Yang menurut aku udah paling aneh, menurut aku udah pas aku baca ini, pas aku mikir kayak ini udah plotnya bakal agak aneh itu pas bapaknya si Cedric Diggory, si Amos Diggory itu minta Cedric Diggory buat dibawa kembali dari mati, maksudnya bring him back from the dead gitu loh, which is dengan pakai time turner. Dan itu aku mikir no, ya jangan ceritanya kayak gini nih. Cuman aku mikir it's stupid gitu loh, maksudnya udahlah, jangan mengganggu jangan mengganggu masa lalu, apalagi buat bawa orang yang udah meninggal kembali ke hidup gitu loh. Jadi kan itu bener-bener merusak timeline banget. Aku udah mikir banget, wah jangan-jangan nih kayak gini. Dan iya bener kan, ternyata aku kaget pas saat mereka tahu ternyata si Delphi Diggory ini cuma imposter dan ternyata dia adalah Voldemort's daughter. Dan aku mikir kayak what? Oh my god, crazy. Aku gak bisa mikir kata-kata, aku cuman kayak aku cuman ketawa kecil-kecil aja kan, aku gak bisa mikir apa lain kayak oh no. Aku cuman mikir kayak, ini tuh gak make sense aja gitu. Voldemort has a daughter, punya anak cewek dengan Bellatrix Lestrange, dan anaknya tuh lahir di saat sebelum Battle of Hogwarts di Malfoy Manor. Kayak kurang make sense aja sih, maksudnya kayak apa ya? Aku ngerti kenapa ini fanfic, karena maksudnya aku mikir ini sebagai suatu cerita yang baru, which is iya gitu. Aku yang gak serknya pas di situnya aja gitu, karena aku mikir kayak itu kurang cocok, kayak apa ya? Kayak nyari celah buat ngubah sesuatu. Mereka nyari celah buat cerita ini tuh pas di Triwizard Tournament buat ngubah Cedric Diggory. Cuman ngapain juga gitu ya bawa orang yang udah meninggal buat kehidupan lagi, kan kayak ya udahlah gitu loh. Cuman ternyata si Delphi-nya ini tuh pengen bapaknya buat balik ke kejayaannya lagi. Dia pengen ngehidupin bapaknya gitu loh, maksudnya pengen nge-alternate timeline-nya itu buat berubah pas di Triwizard Tournament ini, tapi ternyata nggak berhasil. Jadi menurut aku itu diskusi tentang buku ini alasan kenapa aku kurang srek banget sama plot di sini. Cuman aku tetap suka sama karakter-karakter barunya. So I think that's all for today's video, diskusi tentang buku ini. Kalian yang udah baca tentang buku ini, yuk kita diskusi bareng-bareng. Menurut kalian, pendapat kalian sama nggak sih kayak aku atau kalian beda? Juga komen aja di bawah ini. Dan sampai di sini video hari ini. Don't forget to subscribe and like and comment. So see you on the next video. Dadah!